Sometimes it seems of deepest gloom, sometimes where Eden's bowers bloom. By water still or troubled sea, still 'tis His hand that leadeth me. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Berharap kita tetap ada di dalam sukacita kita karena pemenyertaan dan pemeliharaan dari Tuhan. Mari kita datang bersama-sama ke hadapan Tuhan. Mari kita nyatakan syukur kita, terima kasih kita untuk segala sesuatu yang Tuhan bisa lakukan dan kerjakan di dalam ciptaannya dan bagaimana kita adalah orang-orang yang termasuk di dalamnya. Mari kita sama-sama datang. Mari kita sama-sama menyatakan syukur dan terima kasih kita. Kita buka suara kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami harus sungguh bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan Engkau sungguh sudah nyatakan dan Tuhan Engkau sudah berikan kepada setiap kami. Sekali lagi penyertaan-Mu, sekali lagi pemeliharaan-Mu Engkau terus-menerus kerjakan dan lakukan. Kami sungguh bersyukur begitu banyak hal yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan, menjadi sebuah bagian dari bagaimana kami boleh melihat Engkau yang menyertai dan Engkau yang memelihara kehidupan kami. Kami ingin serahkan itu semuanya ke dalam tangan-Mu.
Kami memohon penyertaan Tuhan, kami memohon pimpinan Tuhan, jikalau kami boleh melihat hidup kami sebagaimana adanya. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami harus bersyukur banyak hal yang Tuhan sudah sungguh-sungguh kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan itulah yang seharusnya memberikan kepada kami keteguhan iman. Bagaimana kami perlu berserah, hidup bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong kami. Engkau sendiri yang boleh memampukan setiap kami. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memampukan semuanya. Kami ingin serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh bersyukur penyertaan Tuhan dan campur tangan hanya daripada Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami sungguh berdoa, kami memohon dan kami berserah. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari 1 Korintus, sebentar ya. Iya, kita akan membaca dari 1 Korintus 12, ayat 12 sampai ayat ke-17. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ke-17. Ya, 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ke-17 kita akan membaca. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun juga orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Oke. Kita membaca sampai di sini gitu ya, walaupun sebenarnya kalau kita mau ngomong ya perikop ini gitu ya, perikop ini mestinya kita harus bisa memahaminya sampai di ayat 26, sampai di ayat ke-26 gitu ya. Cuma gitu ya, kalau kita langsung sampai di ayat ke-26 nanti gitu ya, tentu saja gitu ya, sesi doa pagi kita itu akan menjadi kepanjangan. Jadi saya mencoba untuk memotongnya, lalu kita bisa melihat bagian demi bagian ya, dengan poin demi poin yang mungkin kita renungkan bersama-sama di dalam bagian ini. Ya, kita harus bisa melihat bahwa konteks 1 Korintus 12 adalah Rasul Paulus mulai ngomong gitu ya. Rasul Paulus mulai ngomong dengan sebuah pengertian, dengan sebuah kerinduan yang dia ingin bisa nyatakan gitu ya. Dia mau ajarkan seperti itu, bahwa apa? Bahwa ini adalah mulai tentang karunia-karunia roh gitu ya, tentang karunia-karunia roh, spiritual gift gitu ya. Dan di dalam spiritual gift itu ya, Rasul Paulus ingin membukakan sesuatu hal bahwa itu banyak ya, banyak sekali yang diberikan, banyak sekali yang dibukakan sedemikian rupa ya, cukup banyak ya, cukup banyak itu dinyatakan dan itu diberikan. Maka melalui itu gitu ya, maka melalui itu Rasul Paulus bilang gitu ya, Rasul Paulus bilang bagaimana gitu ya, semuanya itu berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Allah Tritunggal ya, walaupun terkesan bahwa itu dari pribadi-pribadi yang berbeda di dalam Allah Tritunggal. Ya, jadi rupa-rupa karunia satu roh, rupa-rupa pelayanan satu Tuhan, rupa-rupa pekerjaan tetapi satu Allah. Gitu kan? Ya, jadi ya, tetapi yang pasti adalah bahwa
satu sumber yang sama. Satu sumber yang sama. Ya, satu sumber yang sama. Ya, itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus secara khusus di dalam penekanan di ayat ke-11. Ya, semuanya oleh roh yang satu dan roh yang sama sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, karunia itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ingat gitu ya, kita harus bisa memahami sebenarnya mulai dari ayat 7 sampai ayat ke-10, Rasul Paulus sedang ngomong tentang segala sesuatu, ya, berbagai-bagai macam variasi yang mungkin diberikan oleh Tuhan gitu ya, atau oleh Roh Kudus gitu kepada setiap anak-anak Tuhan dengan berbagai-bagai macam perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, dan ingat bahwa tidak hanya sebatas itu. Kenapa? Karena nanti Anda kalau membaca Roma 12 misalkan, ya itu berbeda lagi gitu ya, ngomong tentang ya pelayanan-pelayanan ada. Ya, itu berbeda lagi. Ya, jadi di dalam hal inilah kita bisa melihat. Ingat, ini bukan ngomong tentang daftar yang komplit, daftar menu yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap kita. Tidak, ini hanya Rasul Paulus ingin membukakan kemungkinan demi kemungkinan yang ada. Ya, kemungkinan demi kemungkinan yang ada. Ya, maka kalau kita sudah memegang itu, kalau kita sudah mengerti sedemikian rupa, ya, waktu kita mulai memahami, gitu ya, waktu kita mulai dibukakan di dalam sebuah kaitan. Ya, bagaimana ini ya? Maka kita harus bisa melihat, ya. Maka kita harus bisa melihat. Sekarang Rasul Paulus mulai ngomong di dalam sebuah kaitan betapa variatifnya. Ya, Rasul Paulus ingin ngomong di dalam sebuah kaitan betapa variatifnya, gitu ya, karya Tuhan, ya, karya Tuhan di dalam gereja, Ya, itulah yang Rasul Paulus ingin bukakan, itulah yang Rasul Paulus ingin nyatakan. Maka Rasul Paulus mulai dengan apa? Mulai dengan mengatakan bahwa gereja itu kan biasanya dipahami sebagai tubuh Kristus, bukan? Iya kan? Gereja kan secara umum langsung dipahami sebagai tubuh Kristus. Ya, dipercaya bahwa pengertian ini mestinya ini, ya, itulah yang oleh ada penafsir gitu ya yang memberikan satu komentar bahwa mengapa Rasul Paulus tidak memulai dengan menyatakan tentang seperti yang dilakukan kepada jemaat di Efesus misalkan, atau jemaat di Kolose itu juga ada ngomong sedikit tentang seperti itu, ya, gereja adalah tubuh Kristus, ya, itu kan sesuatu yang sangat jelas ya di sana ya. Ya, gereja adalah tubuh Kristus tersusun rapi gitu ya, di mana Kristus sebagai kepala apa segala macam. Kenapa nggak mulai dari seperti itu? Ya, maka dipercaya bahwa ya, bahwa apa? Bahwa Rasul Paulus sebenarnya sudah memberikan pengajarannya itu. Rasul Paulus sudah memberikan, atau bahkan mungkin di surat yang sebelumnya, kan ingat ya waktu kita membahas di 1 Korintus pasal 5 kan memang ada asumsi bahwa yang di kanon di Alkitab kita 1 Korintus itu sebenarnya mungkin sekali adalah sebenarnya bukan surat Korintus yang pertama sekali kepada jemaat di sana. Mungkin itu sudah adalah yang kedua mungkin. Gitu ya. Yang pertama kali itu tidak sempat dikumpulkan ataupun juga tidak sempat didokumentasikan, katakanlah seperti itu. Oke, kita lepaskan itu ya. Kita memang nggak akan bahas itu sedemikian rupa. Mari kita balik lagi, kita bisa melihat. Maka di dalam bagian ini, Rasul Paulus ingin bukakan bahwa bagaimana gereja yang dipahami sebagai tubuh Kristus. Ya, sekarang mari kita sama-sama lihat tubuh itu apa? Tubuh itu terdiri dari banyak anggota. Ya, tubuh itu terdiri dari banyak anggota. Jadi, tubuh itu tidak bisa kita pahami gitu ya, menjadi sesuatu yang cuma satu, ya, tetapi justru adalah anggota. Ya, kalau ini ya,
Kalau di dalam terjemahan asli gitu ya, ngomong tentang apa? The body is one. Tetapi sebagian besar kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris gitu ya, itu agak baik, itu mengatakan the body is a unit gitu ya. Kenapa? Karena memang ada pengertian itu, satu keutuhan, unit gitu ya. Ya, jadi yang ingin dikatakan di sana adalah bahwa ya sekalipun gitu ya sekalipun tubuh itu satu, tetapi itu sebenarnya terdiri dari bermacam-macam anggota di sana. Dan bermacam-macam anggota itu membentuk diri, gitu ya, sedemikian rupa itu menjadi satu tubuh. Ya, sedemikian rupa itu menjadi satu tubuh. Ya, sehingga di sana kita bisa melihat ya begitu jelasnya. Mari kita sama-sama melihat bagian yang lain yang bagaimana dikatakan di Efesus 1. Efesus 1 ayat 22 dan 23. Ya, Efesus 1 22 23. Ya, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya, di sana kita harus bisa melihat ngomong tentang apa? Segala sesuatu, semuanya. Ya, itu ada di dalam tubuh Kristus, yang mana Kristus adalah kepala. Ya, itu menjadi sesuatu yang penting ya. Ya, sesuatu yang penting. Ya, maka di dalam hal ini gitu ya, di dalam hal ini kita harus bisa melihat bahwa kita gereja itu dipersatukan di dalam Kristus. Kita gereja itu dipersatukan di dalam Kristus. Ya, dipersatukan di dalam Kristus. Siapa yang mempersatukan? Justru kita tidak bisa memungkiri apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri setiap orang percaya. Ya, kita tidak bisa memungkiri, kita tidak mungkin menghindari pengertian gereja yang dipersatukan di dalam Kristus, ya, itu melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam diri setiap orang percaya. Itu yang kita harus pahami ya. Mari kita bersama-sama melihat bagian yang lain dari Alkitab kita itu di Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Ya, Roma 8 ayat ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Jelas ya? Ya, itu ya, saya ulangi bacanya ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Gitu ya. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Orang kalau nggak punya Roh Kudus, pasti bukan milik Kristus. Ya, tetapi kalau orang gitu ya, hidup di dalam roh, mestinya dia adalah milik Kristus. Dan dia mestinya tidak hidup di dalam daging. Ya, kalau konteks ini memang Roma itu memang lagi membahas tentang bagaimana karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita sedemikian rupa sehingga kita tidak hidup menurut keinginan daging. Itu di Roma. Memang kita tidak membahas itu. Gitu ya. Sekarang kita sedang bahas di dalam 1 Korintus 12 untuk kita bisa tahu kita sebagai gereja yang dipersatukan di dalam Kristus. Dipersatukan di dalam Kristus karena karya penebusannya, karena karya keselamatannya, karena anugerah Tuhan itu kita dipersatukan di dalam Kristus. Tetapi kita harus tahu bahwa ada pekerjaan Roh Kudus di dalam diri setiap kita, di dalam diri setiap orang percaya. Ya, kita di dalam diri setiap orang percaya, di sanalah kita harus bisa melihat sedemikian rupa, ya. Di sanalah kita harus bisa melihat sedemikian rupa kita
mendapatkan anugerah kita mendapatkan hak milik kita, gitu ya, yang mana kita ada di dalam Kristus, gitu ya, yang adalah di dalam Kristus. Ya, itulah yang kita harus bisa pahami dulu, gitu ya. Itulah yang kita harus pahami. Ya, jadi kita harus ingat bahwa gereja adalah tubuh Kristus, gitu ya. Gereja dipersatukan di dalam Kristus, gitu ya. Tetapi Roh Kudus yang bekerja di sana. Maka Rasul Paulus menyatakan, lu mau ngomong tentang orang Yunani, orang Yahudi, semuanya sama, dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Ya, dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Ya, jadi di dalam hal ini kita tidak bisa mengatakan, gitu ya, kita tidak bisa mengatakan, ya, bagaimana gereja kita itu nanti menjadi eksklusif, gitu ya, golongan tertentu saja. Itu yang Rasul Paulus ingin ngomong, ya. Dan di dalam hal ini, gitu ya, ingat, kita tentu tidak akan membahasnya di dalam kaitan sara, gitu ya. Mungkin bukan sara lah ya, lebih ke arah masalah ras atau masalah suku. Kita tidak akan membahasnya ke sana, karena memang tujuan Rasul Paulus waktu ngomong seperti itu adalah ngomong di dalam nanti apa? Berbagai-bagai karunia, tetapi satu roh. Berbagai-bagai pelayanan, satu Tuhan. Ya, itulah yang ingin dinyatakan. Berbagai-bagai pekerjaan, berbagai-bagai pengaruh, tetapi dari Allah yang sama. Ingat, ayat 4 sampai ayat ke-6 di pasal 12 ini, itu penting sekali. Gitu ya. Ya, jadi waktu saya mengatakan bahwa kita harus bisa memahami bahwa gereja kita itu tidaklah boleh di dalam satu golongan, ya. Jadi maksudnya adalah bukan, wah, ini adalah golongan pemain musik. Ya, lalu gereja ini akan terdiri dari semua pemain musik. Gak bisa. Ya, gak bisa. Ya, itu gak bisa dibilang sebagai gereja. Ya, itu gak bisa dibilang sebagai gereja. Lalu kami para tim medis, mungkin itu dokter, apoteker, perawat gitu ya, lalu merasa bagaimana ini akan menjadi sebuah gereja yang di dalam golongan tim medis. Gak bisa. Persekutuan bisa. Tetapi begitu ngomong gereja, itu tidak bisa, gitu ya. Bahkan sebenarnya, ya, itu kan kaitannya ke profesi, gitu ya. Lalu nanti kita bisa melihat bahwa melalui profesi itu juga bisa punya berbagai-bagai spesialis kan. Ya, jadi itu sebenarnya sesuatu yang sangat variatif, bukan? Ya, itulah yang kita harus bisa melihat. Maka, gitu ya, kita harus bisa memahami gereja juga demikian. Ya, gereja juga demikian ya. Kita balik lagi ya ayat 13 itu ya. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Jadi lu mau ngomong tentang Yunani, Yahudi, itu kan ini ya biasa. Penggolongan yang sangat umum di kalangan jemaat mula-mula tentunya. Ya, di kalangan jemaat mula-mula. Ya, jadi ini bukan ngomong ini ya, sesuatu yang di dalam konteks kita sekarang nanti menjadi sektarian dan segala macam, gitu ya. Maka itu yang saya bilang ya, saya tidak akan membahas ke sana memang karena memang tujuan penjelasannya memang bukan ke sana, ya, bukan ke sana. Ya, baik budak maupun juga orang merdeka. Ya, itu kembali lagi ya, untuk bisa melihat bagaimana penggolongan, pengklasifikasian di zaman itu. Orang merdeka, budak, ya, itu sesuatu yang ini sekali. Ya, maka gitu ya, itulah yang kita harus lihat bahwa setiap orang loh, pribadi lepas pribadi, nggak mau tahu sekarang kamu itu pekerjaannya apa, ya, profesinya apa. Tidak mau tahu itu kamu dari latar belakang budaya seperti apa. Semuanya sama. Semuanya punya Roh Kudus. Semuanya dipersatukan di dalam Kristus. Ini yang ingin dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, kenapa? Karena
problem gitu ya. Mereka ada mengelompokkan, mereka ada memberikan golongan. Ya, dari awal kan sebenarnya sudah ada waktu kita membahas 1 Korintus mulai dari pasal 1 sampai pasal 3 kan kita sudah lihat dengan jelas ya, sampai pasal 4 bahkan. Ya kan kita sudah bisa melihat ya bagaimana mereka membagikan golongan Petrus, golongan Apolos, dan ternyata bukan hanya masalah golongan kaitannya mengikuti ini ya, siapa pemimpin mereka gitu atau siapa pembimbing rohani mereka, bukan hanya seperti itu. Ya, penggolongan-penggolongan itu juga dibuat sedemikian rupa nanti adalah siapa yang bisa berbahasa roh, siapa yang bisa berkarunia roh. Itu juga ada pembedaan itu. Maka Rasul Paulus bilang, enggaklah, janganlah. Tidak bisa. Ya, itu dibagi-bagi sedemikian rupa, jangan. Itu bukan seperti itu. Ya, ini yang Rasul Paulus ingin bukakan, Rasul Paulus ingin nyatakan kepada orang-orang di Korintus. Maka Rasul Paulus bilang, tidak, kita semuanya menjadi satu tubuh di dalam Kristus, satu tubuh di dalam Kristus, dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang sama, yang satu. Jelas ya? Ya, yang sama, yang satu. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya, apa maksudnya diberi minum dari satu roh? Gitu ya. Kita bisa melihat di Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes 7, 37 sampai 39. Yohanes pasal 7 ya. Injil Yohanes ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya, jadi di dalam bagian ini kan ada satu ajakan dari Tuhan Yesus untuk orang-orang yang percaya akan pengajaran-pengajarannya gitu ya. Mari bersama-sama menikmati kelimpahan. Ya, mari bersama-sama menikmati sebuah kehidupan yang berbeda. Ya, kehidupan yang berbeda. Dan di sana memang pakai metafora, mari bersama-sama minum. Ya, datang kepadaku dan minum. Ya, kalau Yohanes pasal 4 itu sudah ngomong tentang air hidup. Ya, walaupun itu bukan bagian dari ego ini, tetapi Tuhan Yesus waktu ngomong dengan perempuan Samaria yang juga ini ya, ngambil air dari sumur itu, menimba air dari sumur itu kan dikatakan kan, berilah aku minum, dan jikalau engkau tahu siapa yang meminta kepadamu, engkau pasti akan meminta air hidup kepadanya. Dan engkau tidak akan haus lagi. Untuk bisa mengatakan kepuasan hidup yang kita mungkin dapatkan. Kepuasan hidup yang kita mungkin dapatkan di dalam Kristus. Gitu ya. Dan itu kita diberi minum oleh roh. Ya, jadi Roh Kuduslah yang bekerja di dalam diri kita. Roh Kuduslah yang bekerja di dalam diri kita, membawa kita gitu ya. Bagaimana kita menjalankan hidup kita di dalam satu gereja ataupun juga satu komunitas, menjadi orang-orang yang percaya, lalu bagaimana kita bersama-sama membentuk, dipersatukan menjadi satu tubuh. Ya, itu semuanya pekerjaan Roh Kudus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, sehingga di dalam bagian ini saja gitu ya, kita harus bisa melihat bahwa gitu ya, bahwa ini sudah melampaui apa yang dikatakan contoh-contoh yang di ayat yang mulai ayat 7 sampai ayat ke-10 di pasal 12 itu, ngomong tentang hikmat, ngomong tentang orang yang berpengetahuan, gitu kan, ngomong tentang orang-orang yang punya iman untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang khusus, gitu kan, ya, ngomong tentang mereka yang menyembuhkan, ngomong mereka yang memiliki kuasa mujizat, ya, jadi sebenarnya melebihi itu sudah. Kenapa? Karena tidak hanya seperti itu, bukan? Ya, ingat ya, ini kan bukan hanya daftarnya hanya sampai di ayat ke-10, bukan?
Ya, tetapi kita bisa melihat bagaimana karunia-karunia itu yang begitu banyaknya, yang sangat bervariasi dan segala sesuatunya itu ada di dalam umat Tuhan, di dalam gereja Tuhan, dan itu dipersatukan oleh Roh Kudus. Ya, itu dipersatukan oleh Roh Kudus. Ya, maka itulah yang dibukakan oleh Rasul Paulus. Itulah yang dibukakan oleh Rasul Paulus. Ya, maka setelah kita boleh mengerti, memahami itu sedemikian rupa, ya, kita perlu mulai melihat apa yang Rasul Paulus katakan mulai dari ayat 14 sampai ayat ke-17. Ya, maka dia balik lagi ngomong tentang tubuh, dan kali ini waktu ngomong tubuh itu benar-benar adalah secara jasmani tubuh kita bagaimana. Ya, dia ingin bukakan. Maka dia bilang gimana? Ya, tubuh itu juga tidak terdiri dari satu anggota saja, banyak anggota tubuh itu. Yang dimaksudkan itu apa? Itulah yang dikatakan, ya kan? Kaki. Ya, itu bukan tangan. Ya, kaki itu bukan tangan. Ya, maka dari itu apakah kalau hanya kaki saja, maka dia tidak bisa dianggap sebagai tubuh? Ya, lalu dia bisa merasa bahwa mengeksklud dirinya lalu menjadi eksklusif sedemikian rupa bahwa dia bukan ini tubuh, menjadi bagian dari tubuh, kan nggak bisa kan? Gitu ya, kan nggak bisa. Gitu ya, mestinya ada, ya kan? Telinga juga seperti itu. Walaupun dia bukan mata, fungsinya hanya sebagai telinga. Ya, tetapi itu tidak bisa dianggap bahwa itu perlu dikeluarkan karena dia bukan anggota tubuh. Ya, itulah yang Rasul Paulus ingin bilang. Lalu kalau tubuh kita semuanya hanya terdiri dari satu bagian saja, yaitu mata semua, apakah mungkin dia disebut sebagai tubuh? Di manakah pendengarannya? Ya, kalau tubuh hanya terdiri dari satu anggota, yaitu cuma telinga tok, di manakah fungsi penciumannya? Ya, di manakah fungsi penciumannya? Jadi yang ingin dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa apa? Ini loh gereja, punya mata, punya telinga, punya hidung, punya kaki, punya tangan, gitu ya, kaki, gitu ya, punya semua anggotanya. Dan itulah yang baru bisa disebut sebagai tubuh. Itulah yang baru bisa disebut sebagai tubuh. Ya, di sanalah kita harus bisa melihat gereja juga demikian. Dari berbagai-bagai kalangan, latar belakang, dan segala sesuatunya itu membentuk menjadi satu tubuh. Maka dari itu tidak boleh ada yang akhirnya menonjolkan diri, ya, dan segala macamnya. Itu menonjolkan diri itu nanti ya. Nanti kita akan melihat itu mulai dari ayat 21 itu. Ya, untuk bisa mengatakan saya tidak butuh. Ya, tetapi di dalam bagian ini yang ingin dikatakan adalah bagaimana itu exclude, gitu ya, dikeluarkan. Ya, ya, menjadi eksklusif. Ya, itu yang ingin dikatakan di dalam bagian ini. Ya, itulah yang kita harus pahami. Gereja Tuhan tidaklah seharusnya menjadi sesuatu yang eksklusif sedemikian rupa. Kita harus saling dengan sangat jelas tahu. Ya, kita harus dengan sangat jelas tahu bagaimana kita boleh bersama-sama membentuk satu tubuh. Maka dari itu, gitu ya, kita harus bisa melihat sedemikian rupa untuk apa? Untuk kita tahu bagaimana pelayanan yang gereja ataupun juga kita mungkin ambil bagian di dalamnya. Jadi kita gak bisa mengatakan bahwa karena saya adalah seorang yang takut akan dingin, maka gereja gak boleh punya AC. Gereja cukup cukup ada kipas angin, gereja cukup punya jendela, udah selesai. Gak boleh pasang AC. Mengapa? Gitu ya. Mengapa demikian? Karena
gitu ya. Mengapa demikian? Karena saya adalah seseorang yang takut akan dingin. Ya, lalu bagaimana mungkin nanti jadi pengap, nanti jadi apa? Gak apa-apalah. Gitu ya. Keringatan-keringatan itu juga bagus ya untuk kesehatan kulit kita, memang benar ya. Tubuh kita itu juga butuh keringat gitu ya untuk punya kelembapan kan. Ya, kita juga butuh keringat itu. Ya, gak apa-apalah, kan itu bagus kita bisa ngomong sedemikian rupa ya. Tapi kita harus tahu, orang yang menjadi keringatan dan segala macam, lalu harus duduk di dalam satu ibadah, itu tentu tidak nyaman. Tentu berbeda kalau kita ada di lapangan, olahraga misalkan, atau kita di tempat terbuka misalkan, kita keringatan dan segala macam, itu berbeda. Ya, konteksnya berbeda. Ya, duduk, diam, harus dengar firman, melakukan ibadah kita, bernyanyi dan segala macam gitu ya. Itu sangat butuh kondisi tubuh yang nyaman tentu di sana. Ya, supaya kita tetap bisa concern. Kalau enggak nanti ibadah akan menjadi kacau. Kalau satu gerak sana, gerak sini dan segala macamnya. Maka enggak bisa hanya ngomong karena ada satu orang, ada sekelompok orang yang karena enggak suka dingin, lalu akhirnya gimana? Kita ini ya, kita akhirnya gimana ya, kita bikin supaya itunya ya, gak boleh ada AC di sana. Gak bisa. Ya, gak bisa gitu. Gak bisa. Lalu misalkan gitu ya, karena gitu ya, kita adalah orang yang sangat memperhatikan tentang ini ya, tentang videonya gitu ya, dan segala macamnya. Lalu bagaimana kita menuntut gitu ya, semuanya perlu ada videonya. Gitu ya, ada tampilan layarnya itu maksudnya. Gitu ya. Terus lu mau butuh berapa banyak kamera dengan berbagai angle kalau kayak gitu. Ya, waktu membaca Alkitab misalkan, waktu ini, waktu itu. Terus mau butuh berapa banyak? Lalu gereja harus ini ya, menggunakan berapa banyak biaya untuk misalkan untuk video, untuk kamera itu. Gak bisa kan, gak bisa karena satu orang kan. Ya, lalu ada yang merasa saya tidak suka terlalu dekat gitu ya dengan mimbar, saya harus di belakang, saya harus ini. Ya, lalu tetapi masalahnya adalah engkau misalkan datangnya telat. Ya, kalau engkau memang butuh merasa ada kenyamanan duduk di posisi tertentu, mestinya engkau datang lebih awal. Tapi gak mau. Lalu marah-marah, ngomel-ngomel gitu misalkan. Kamu gak tahu, saya kan juga paling suka duduk di pinggir sebelah sini. Kan gak bisa kan, berdasarkan selera sendiri. Ya, belum lagi kita ngomong misalkan pelayanan. Gitu ya. Saya sukanya adalah pelayanan misalkan ya, kalau kita itu pagi. Ya bersyukur kalau gerejanya itu ibadahnya pagi. Pas saya suka. Terus saya nggak bisa bangun pagi. Saya sukanya itu kalau ke gereja itu sore. Maka gereja bikin dong kebaktian sore untuk saya. Ngeri loh kayak gituan loh. Ya, ngeri banget loh. Ya, maka gereja nggak bisa hanya berdasarkan selera 1-2 orang. Gitu ya, lalu akhirnya gitu ya, kita membuat kebijakan-kebijakan gereja kita, bukan? Bisa gak mungkin, gak boleh. Kita harus berusaha segeneral mungkin. Ya, kita harus berusaha memperhatikan berbagai kelompok, berbagai kalangan dan segala macam. Lalu kita harus buat itu seimbang. Keputusan itu menjadi sangat seimbang. Sehingga bukan hanya demi untuk kelompok ini dan kelompok itu. Dan segala macamnya. Ya, sebisa mungkin kita harus ada di tengah-tengah untuk mencoba ini. Ya, tentu ini kita ngomong di dalam konteks koridor yang masih normal. Ya, kita tidak ngomong yang ekstrim-ekstrim lah ya. Ya, kita tidak ngomong yang ekstrim-ekstrim. Gitu ya. Ya, dan segala macamnya. Ya, itulah yang kita harus bisa lihat. Ya, maka di sanalah bagaimana prinsip itu dibuat. Maka yang kita harus tahu adalah yang paling penting adalah apa? Kristus sebagai kepala. Kristus sebagai kepala. Itulah satu-satunya yang sungguh-sungguh kita perlu. Itulah yang sungguh-sungguh satunya
satu-satunya yang kita perlu perhatikan dan bagaimana kita usahakan untuk bisa menjalankan, ya, untuk bisa menjalankan pelayanan yang mungkin, ya, diusahakan. Itulah yang kita harus lihat bersama-sama. Ya, saya sangat berharap dengan pengertian kita seperti ini, itu kita sungguh-sungguh dibukakan, ya, bahwa bagaimana gereja mungkin menjalankan pelayanannya, mungkin melakukan segala sesuatunya, dan semuanya itu sebenarnya fokusnya adalah bagaimana Kristus sebagai kepala, ya, sehingga gereja tidak bisa menjadi sesuatu yang hanya demi untuk kelompok tertentu karena kepentingan-kepentingan tertentu. Tidak bisa, ya, tidak bisa seperti itu. Ya, nanti kita akan teruskan pembahasan kita besok. Kita akan mulai melihat gitu ya, bagaimana monopoli gitu ya, bagaimana ini dan itu yang akhirnya mencoba untuk ini ya, menonjol sendiri gitu ya. Itu juga adalah sesuatu yang tidak baik. Ya, mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami harus bersyukur untuk pengertian firman Tuhan yang Tuhan bukakan kepada kami pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur jikalau Tuhan menunjukkan kepada kami bahwa gereja adalah terdiri dari banyak anggota dan berbagai macam-macam fungsi, dan semuanya itu membentuk satu tubuh. Kami sungguh bersyukur pengertian seperti itu. Kami hanya datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh berdoa kiranya Tuhan sendiri yang terus menyadarkan kami bahwa tubuh Kristus ini tidaklah boleh dilalaikan, dan tubuh Kristus di mana Kristus sebagai kepala ini janganlah akhirnya justru dibuat menjadi sesuatu yang tidak lengkap hanya karena kesalahan-kesalahan kami mengerti akan prinsip gereja Tuhan. Kami ingin datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh berdoa. Kami memohon hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup. Mari kita sama-sama buka suara, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita menyatakan komitmen kita. Kita harus menyadari bahwa kita hanya salah satu anggota dari sekian banyak variasi dan dari sekian banyak segala sesuatu yang Tuhan boleh tunjukkan dan nyatakan bagi setiap kita. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, kami sungguh bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan boleh tunjukkan dan Tuhan boleh nyatakan melalui pemahaman dan pengertian yang kami boleh dapatkan pagi hari ini. Dan melalui itulah Tuhan, kami ingin datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh berharap kekuatan dan campur tangan yang hanya daripada-Mu yang Engkau boleh tunjukkan dan Engkau boleh nyatakan. Kami boleh disadarkan, kami hanya salah satu anggota dari sekian banyak umat Tuhan yang Tuhan sudah kumpulkan. Tuhan, kiranya inilah yang boleh membawa kami boleh melihat keluasan pekerjaan Tuhan. Dan di sanalah kami boleh berlatih untuk bagaimana kami tahu, bagaimana kami boleh membentuk, bersekutu, saling berinteraksi, dan itulah yang boleh membuat kami boleh bersama-sama menjalankan kehidupan gereja kami. Kami ingin serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan dan Tuhan boleh berikan semuanya. Kami sungguh berdoa, kami sungguh berharap kekuatan dan campur tangan yang hanya daripada Tuhan yang Tuhan mungkin tunjukkan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh berdoa, kami memohon dan kami berserah. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama kita buka suara, kita berdoa untuk gereja-gereja. Karena pasca corona ini sebenarnya begitu banyak umat Tuhan itu dihantam oleh sebuah gelombang kenyamanan diri yang sangat besar. Dan di sanalah kita perlu berdoa. Berdoa untuk semua gereja, berdoa untuk semua umat Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh tahu bagaimana mereka harus kembali memikirkan ulang bagaimana kehidupan mereka yang seharusnya, kerohanian mereka yang seharusnya di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami harus bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan dan Tuhan boleh bukakan untuk setiap kami.
khususnya setelah masa pandemi ini, mulai dari sejak masa pandemi corona, lalu bagaimana begitu banyaknya orang-orang menjadi terbuka akan ibadah-ibadah online, dan di sanalah akhirnya orang-orang tidak merasa lagi butuh kembali ibadah fisik, dan juga tidak lagi merasa butuh komunitas persekutuan bersama umat Tuhan sedemikian rupa. Bahkan mereka sudah tidak lagi menganggap butuhnya bentuk gereja, organisasi gereja, tetapi mereka merasa bahwa mereka bisa menjalankan dan melakukannya sendiri dengan segala sesuatu independensi mereka. Tuhan, kami ingin datang ke hadapan-Mu. Kami hanya memohon belas kasihan-Mu. Kasihanilah kami, Tuhan, karena kami belum cukup dewasa, kami belum cukup matang di dalam kehidupan kerohanian kami. Jangan biarkan kami akhirnya menjadi tersesat seperti ini, dan akhirnya kami justru merasa diri cukup mampu, cukup layak, cukup bisa independen dan otonom di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan. Engkau sendiri yang boleh menolong setiap kami. Engkau sendiri yang akan memberikan kepada kami pimpinan penyertaan yang hanya daripada-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon, dan kami berserah. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita sama-sama buka suara, kita juga perlu berdoa, memohon untuk penyertaan anugerah Tuhan, untuk bagaimana para pengurus gereja, para majelis penetua, dan juga termasuk hamba-hamba Tuhan, untuk bagaimana memikirkan gereja perlu mengusahakan eksistensinya lagi, dan bagaimana gereja perlu terus-menerus melayani dengan mencari, menggumulkan apa yang mungkin dikerjakan. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapak, kami harus berdoa untuk para pengurus gereja, para hamba, para majelis, para penetua, gitu ya, bahkan para pelayan-pelayan dan hal-hal yang lainnya. Kami ingin berdoa untuk bagaimana kita perlu sungguh-sungguh memikirkan bagaimana pelayanan gereja ke depan. Lalu Tuhan, Kau sendiri akan memberikan hikmat-Mu dan penyertaan-Mu. Bagaimana gereja mungkin untuk tetap eksis. Bagaimana gereja mungkin tetap untuk mengisi kebutuhan zaman. Bagaimana gereja boleh menjawab akan masing-masing pribadi lepas pribadi dengan semua pelayanan demi pelayanan yang masih mungkin gereja kerjakan bagi semua jemaat Tuhan. Kami ingin datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh berdoa. Kami sungguh memohon anugerah penyertaan yang hanya daripada-Mu. Karena kami tahu Tuhan pasti memiliki tujuan dan rencana dengan segala sesuatu, perkembangan demi perkembangan yang ada. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh membukakan kepada kami. Engkau sendiri yang boleh menolong kami. Beri kami kekuatan-Mu, beri kami pimpinan penyertaan yang hanya daripada-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, kami sungguh berdoa, kami memohon, kami berserah. Kemudian mari kita sama-sama buka suara, kita sungguh-sungguh perlu berdoa. Berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, semua pelayan firman. Bagaimana mereka boleh terus dipakai oleh Tuhan, memberitakan firman, lalu menyatakan kebenaran firman kepada jemaat-jemaat Tuhan, dan jemaat Tuhan boleh diperlengkapi. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa, kami juga datang ke hadapan-Mu. Kami sangat merindukan Tuhan, Kau sendiri yang boleh menolong, memampukan untuk para hamba Tuhan boleh melayani jemaat-jemaat Tuhan dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman, dan boleh mengajarkan prinsip-prinsip firman kepada semua jemaat-jemaat-Mu. Kiranya hamba-hamba Tuhan diberikan kekuatan, kiranya hamba-hamba Tuhan diberikan hikmat penyertaan yang hanya daripada Tuhan. Kami sungguh berharap Tuhan, sehingga melalui itulah setiap jemaat boleh mendapatkan kebutuhan demi kebutuhannya. Kami ingin serahkan itu semuanya ke dalam tangan Tuhan, sehingga mereka boleh dipuaskan, mereka boleh dimenangkan di dalam Tuhan. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, kami sungguh berdoa, kami memohon, dan kami berserah. Kemudian mari kita sama-sama sungguh, kita perlu buka suara. Kali ini kita harus mendoakan untuk bagaimana beberapa aktivitas-aktivitas yang secara kelompok perusia, untuk bagaimana itu mungkin dikerjakan kembali. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, kami sungguh bersyukur, kami sungguh
berterima kasih dengan segala sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan dan Tuhan boleh tunjukkan melalui segala sesuatu yang ada. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu, kami sungguh berdoa untuk bagaimana pelayanan-pelayanan gereja yang masih mungkin gereja kerjakan. Seperti kelas remaja, PA pemuda, lalu juga untuk kelas sekolah minggu, dan bagaimana gereja masih mungkin melayani setiap anak-anak yang Tuhan percayakan seperti itu. Tuhan, berilah kekuatan-Mu, berilah pimpinan penyertaan hanya daripadamu. Kami sungguh berharap, kami sungguh memohon Engkau sendiri yang boleh menunjukkan anugerah penyertaan-Mu di dalam segala sesuatu yang ada, sehingga gereja Tuhan tetap menjalankan fungsi-fungsi pembelajaran, pembinaan iman, dan sungguh-sungguh boleh menjangkau dan melayani sedemikian rupa. Kami sangat merindukan, kami sungguh berharap, memohon kekuatan dan campur tangan hanya daripadamu. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong setiap kami. Engkau sendiri yang akan memampukan setiap kami. Beri kami kekuatan-Mu, beri kami pimpinan penyertaan hanya daripadamu. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami sungguh berdoa, kami memohon, dan kami berserah. Kemudian mari kita sama-sama perlu berdoa untuk gereja yang terdiri dari berbagai-bagai denominasi. Gereja yang terdiri dari berbagai organisasi-organisasi yang ada. Bagaimana setiap denominasi, setiap organisasi, kiranya sungguh-sungguh juga sadar akan dirinya sendiri, yang bukanlah merupakan siapa-siapa, karena hanya menjadi anggota demi anggota dari tubuh Kristus yang begitu besar, yang begitu mengglobal. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa, kami harus berdoa untuk berbagai-bagai organisasi, berbagai-bagai denominasi di dalam gereja-gereja, bahwa semua gereja adalah tubuh Kristus, adalah anggota-anggota yang kecil-kecil, sehingga tidak ada satupun yang boleh menjadi sedemikian rupa merasa begitu hebatnya dan hal-hal yang lainnya. Tuhan, Kau sendiri yang boleh menolong, sehingga kami sungguh-sungguh sadar bahwa kami bukanlah siapa-siapa jikalau hanya diri kami sendiri, seperti yang Engkau nyatakan di dalam kebenaran firman-Mu, bahwa jikalau kaki bukan tangan, apakah dia bukan anggota tubuh? Ya, itulah yang sungguh-sungguh harus bisa membuat kami mengerti. Jikalau telinga itu bukan mata, apakah itu bukan anggota tubuh? Itulah yang sungguh-sungguh kami harus pikirkan melalui pengertian firman-Mu pagi hari ini. Sekali lagi kami hanya berharap kiranya semua gereja boleh menyadari bahwa masing-masing mereka adalah hanya merupakan anggota dari tubuh Kristus yang begitu besar. Tuhan, Kau sendiri yang boleh menyatakan hikmat-Mu, penyertaan-Mu. Kami sungguh ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang boleh sertai semuanya. Kami sungguh berdoa, kami memohon, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami memohon. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk streaming doa pagi kami pagi hari ini. Tuhan, Kau sendiri yang sudah menyatakan, menunjukkan kepada kami bagaimana kami boleh bersandar kepadamu, bagaimana kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong setiap kami dengan semua pengertian-pengertian kami, dan kami semakin diperlengkapi dan kami semakin menyadari bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, keseharian kami di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Ya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk kesempatan kita melakukan streaming doa pagi seperti ini. Kiranya Tuhan yang akan terus memperlengkapi setiap kita dan memberikan kepada kita kepuasan akan pengertian firman di dalam hidup kita. Amin. Selamat berkarya. Selamat beraktivitas, dan selamat bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memimpin dan menyertai hidup kita.